Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di bulan Maret 2021. Kita mau berkunjung ke Museum Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Ini tadi turun dari bus stop. Ini luar museumnya. Tempat parkirnya banyak bis yang parkir di sini. Kita cari petunjuk jalan masuknya dulu ya. Ya, di sini ada panah. Panah petunjuk. Museum Negara, Taman Tasik Perdana, KL Sentral, kanan. Oke, kita lanjut ke kanan. Di sini kita jumpa makhluk ajaib, makhluk kuno, tapi takut mau mendekat. Gak kita tinggalkan makhluk itu, kita fokus ke jalan masuk, pintu masuk menuju dalam Museum Negara. Nah, kita sedang berjalan menuju masuk, tapi di sini ada tulisan MRT Museum Negara. Ternyata kalau mau ke museum naik MRT pun boleh. Caranya keluar lewat pintu B. Nah, sudah nampak pintu gerbangnya Museum Negara. Museum Negara, bendera Malaysia semua. Itu gedungnya tinggi sekali. Banyak orang yang foto-foto, ngevlog Museum Negara. Nah, situ ada tangga, kita naik tangga. Kita naik, cari tempat yang belum masuk, cari tiket dulu kita. Nah, ini jalan naik. Nah, di situ tempat kita akan beli tiket. Nah, sudah ada antrian 3 orang. Nah, kita naik tangga sedikit. Banyak orang yang berkunjung di sini. Kita beratur dengan tertib. Untuk orang luar negeri 5 ringgit, untuk warga negara Malaysia 2 ringgit cukup. Museum Negara, warisan. Waktu masuk terakhir jam 4.30 atau setengah 5. Lebih dari itu sudah tutup pintunya, nggak boleh masuk lagi. Dalam pintu masuk kita disambut Museum Corona. Nah, ini gambar virus corona. Pandemik, epidemik, dan endemik. Ini virus corona. Dan di belakang saya ada apa itu? Astagfirullahaladzim. Gambar orang memakamkan jenazah corona. Semoga kita dijauhkan dari virus ini.
Gambar situasi setelah virus corona, semua wajib pakai masker. Ini ada dokternya. Dan kita mau melangkah ke mana ya? Ke sana, sana, sana. Kita masuk Museum Negara. Ini macam kayu jati. Kita lihat apa yang ditulis. Dinding pintu Istana Setul. Dinding pintu ini merupakan dinding pintu Istana Setul sebelum pemerintahan Kundin Baharudin bin Kumeh. Dinding tersebut disimpan oleh Haji Wan Chah Temalang, Satun, Thailand. Dinding ini diperbuat daripada kayu jati, emas berukir daun, bunga, tanjung, dan lambang kebesaran kerajaan Melayu Setul dengan gabungan motif Jawa dan Melayu. Kerajaan Melayu Setul terletak di bawah pemerintahan Kerajaan Melayu Kedah sejak tahun 1843 sehinggalah pada tahun 1909 apabila ia termasuk di dalam wilayah kerajaan Thailand selepas perjanjian Bangkok ditandatangani pada tahun tersebut berusia lebih 120 tahun. Ini dindingnya yang dari kayu jati, identik dengan jati Jawa, Jawa Tengah, kawasan Blora, Pati dan sekitarnya. Terus kita masuk lagi dari pintu gerbang ini dan kita disambut kepala naga di sini. Lepas itu ada stempel ke arah sini. Ada peta kuno laluan laut. Saya nggak paham, saya nggak tahu sejarah di sini. Subhanallah, peninggalan zaman dulu sampai sekarang masih ada. Dan kita geser ke kanan sedikit. Di sini ada peninggalan berupa batu alias tiang. Batu alas tiang atau pondasi. Biasa kalau di Jawa ini untuk meletakkan tiang atau saka utama pada bangunan rumah. Di situ ada gambar candi Bukit Batu Pahat. Candi Bukit Batu Pahat. Ini seperti candi yang ada di Jambi ya, terbuat dari batu bata. Mungkin termasuk sejarah-sejarah Melayu lain candi yang ada di Jawa. Terus dari situ kita ke sini ada dewa apa ini? Nah, kita lewatkan. Terus batu Ibnu Sardan, replika batu. Terus candi, ada candi juga, gambar candi. Terus bendul pintu ini merupakan sebagian daripada struktur binaan yang pernah dibangunkan pada suatu ketika dahulu. Ia antara artefak yang ditemui hasil kerja-kerja ekskavasi arkeologi di Sungai Mas, Kuala Muda, Kedah yang membuktikan wujudnya sebuah tamadun silam di kawasan berkenaan selama abad ke-7 Masehi. Nih bentuknya ini. Saya nggak tahu apa itu, nggak paham bahasanya. Dari situ kita ke sini. Trisula
Ini Trisula ini kayaknya. Dwi Sula. Oh iya, Dwi cuma 2. Kita lihat keterangannya. Wiro Sableng, senjata yang berbentuk tombak ini berusia lebih dari 100 tahun. Bagian pangkalnya berbentuk seperti mata kapak dan bersarung, digunakan dalam adat istiadat di raja di tanah Jawa. Ini ya, senjata kapak naga geni 212 Wiro Sableng. Yang ini, yang nomor 1, yang tengah. Film yang saya sukai waktu kecil dulu, 90-an. Ternyata ada di sini. Lebih dari 100 tahun, berarti ini kapak asli. Kapak Wiro Sableng, subhanallah, sampai di sini. Jawa, sampai di sini, sampai ke Malaysia. Gimana sejarahnya bisa sampai ke sini ya? Saya nggak tahu juga ya. Oh, ini Bahtera Majapahit. Kapal Majapahit zaman dahulu seperti ini. Subhanallah, subhanallah. Saya orang Jawa, terharu melihat ini, ya Allah. Geser sedikit, kita ke sini. Di sini ada juga Candi Borobudur. Sampai sini ya. Ada di Magelang, Jawa Tengah. Nih, termasuk bagiannya ada sampai ke sini. Atau ini imitasi atau gimana, saya nggak tahu. Ini betul, ini Candi Borobudur ini, saya pernah ke sana. Ada burung Allah. Indonesia banyak yang sampai sini ya. Ini ada lagi cerita dari Indonesia ini. Kegemilangan terkenal seantero dunia. Maka bermulalah kegemilangan Melaka sebagai sebuah kerajaan dan pelabuhan yang tersohor. Seluruh pelosok dunia dari timur dan barat datang berkampung, berjual beli dan bertukar barang dagangan. Melaka juga menjadi tempat tumpuan para ulama dan mubalik mengembangkan syiar Islam sehingga menjadikannya terkenal di seluruh Nusantara. Jajahan takluknya berkembang, pengaruhnya meluas menjadi sebuah empire yang masyhur, kerajaan dan terbilang. Nih, Melaka. Terus ke bawah ada cerita lagi. Ini identik dengan Indonesia, Jawa. Di sini sejarah bermula, kisah bermula kira-kira 1400 Masehi di tanah seberang, yaitu Sumatera, Palembang nama negerinya. Para Miswara punya cerita. Putra raja terbilang dinasti Sailendra beristrikan putri Majapahit. Perbelahan dengan pemerintah Majapahit memaksa Prameswara berundur, membawa diri dan berlindung seketika di Temasek, Singapura, yang diperintah Tebagi, wakil pemerintah Siam. Perbelahan kuasa berlaku dan Temagi dibunuh. Saya nggak paham seluruh bahasanya ya, bahasa Malaysia. Yang tahu komen dong. Ini ada lagi barang-barang dari Indonesia. Keris Bali, keris Bugis, keris Sulawesi. Sampai sini juga. Subhanallah. Lanjut. Ada juga meriam, apa ini? Meriam Lela. Bentuknya 1 meter. Ini 1 meter.
Ini setengah meteran, bentuknya seperti itu. Saya nggak tahu macam mana cara penggunaannya, nggak tahu. Tapi inilah buktinya, sejarah zaman dahulu sampai sini. Oh, di sini ada singgasana raja. Cantik-cantik emas. Singgasana Kesultanan Perak, replikanya cantik apalagi aslinya, subhanallah. Beginilah suasana museum negara di Kuala Lumpur, Malaysia. Dekat dengan KL Sentral, jalan kaki hanya butuh waktu 10 menit. Terima kasih.